Di video lanjutan ini, gue akan kasih tahu ke teman-teman semuanya, masih dalam rangkaian 14 jurus humor yang ada di buku Anatomi Lelucon Indonesia karya Pak Darminto M. Sudarmo. Dan lagi-lagi gue ingatkan bahwa video ini gue persembahkan untuk almarhum Pak Darminto M. Sudarmo. Sebelumnya gue udah ngangkat masalah guyon Parikeno yang sangat sopan itu. Nah sekarang gue akan ngangkat humor yang berikutnya, yaitu humor satir atau satire. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kan guyon Parikeno sangat sopan, sangat terstruktur, sangat hati-hati. Kalau ini cenderung mengkritik atau menyindir, tapi muatan ejekannya lebih dominan. Jadi kalau dibanding sebelumnya, ini agak sedikit kurang sopan sebenarnya, ya. Dan gue ingetin ke teman-teman yang mau menggunakan humor jenis ini, agak hati-hati, ya sebaiknya. Kalau nggak pandai, sebaiknya jangan, karena akan penuh beban dan tidak menyenangkan ketika disampaikan, ya. Kecuali lo memang kecuali orang tersebut atau sosok tersebut punya frekuensi humor yang sama dan terukur. Tapi kalau orangnya gampang tersinggung, emosian, kemudian cenderung kasar, sebaiknya kalau boleh gue saran, mendingan jangan gunakan humor jenis ini. Siapa sih yang menggunakan ini, teman-teman sekalian? Ini lekat dengan humor politik, ya. Gue pernah ingat sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa hati-hati dengan humor politik karena di setiap hati-hati dengan lelucon politik karena setiap lelucon politik mengandung demonstrasi kecil, ya. Jadi ada beberapa orang menganggap bahwa humor-humor yang sifatnya satir itu seperti bentuk perlawanan lain kepada sosok yang dianggap tidak menyenangkan. Kalau di media barat, political cartoon atau karikatur politik ini punya kecenderungan ke arah sana. Ya, kita harus pahami kalau media di sana sesuai dengan kultur barat memang agak lebih sedikit ceplos-ceplos, nggak kayak kita. Kalau kita kan menurut gua kita cukup bebas, tapi terus terang memang tidak sebebas yang ada di media barat. Kalau sana kelewat bebas, malah menurut gua cenderung kebablasan. Lagi-lagi kita nggak bisa salahkan itu karena memang budaya di sana memang beda dengan budaya di sini, ya. Teman-teman sekalian, apa sih contohnya kalau menyindir, mengkritik tapi muatan ejekannya lebih dominan? Kalau teman-teman familiar dengan salah satu teknik yang ada di stand up comedy yang disebut dengan roasting. Nah, kira-kira humor seperti itulah yang disampaikan untuk mengejek seseorang. Nah, tapi ini yang kemudian suka jadi hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kenapa gue bilang demikian? Karena pada dasarnya roasting itu bukan bentuk ketidaksukaan, bentuk kebencian, bukan. Roasting itu sebenarnya acara yang mengandung ejekan. Ini gue baca ini yang definisinya ya, biar nggak salah. Yang mengandung acara komedi yang mengandung ejekan atau penghinaan terhadap seseorang, juga bertujuan untuk menghormati orang tersebut dengan cara unik dan berbeda. Jadi roasting itu bukan berdasar pada ketidaksukaan, ya. Justru ketika orang di roasting, dia sedang ada di posisi yang terhormat. Ya, beberapa orang mungkin nggak percaya, lah bisa aja lo ngomong gitu biar roasting nggak marah kan? Nggak juga, karena mekanisme roasting itu harus dengan persetujuan dari objeknya. Jadi lo nggak bisa ngerosting orang tanpa dia tahu, nggak bisa. Kalau itu udah jelas-jelas namanya perundungan atau bully. Gua nggak nganggap itu sama dengan bully, karena buat gue roasting butuh kecerdasan untuk menggali potensi seseorang. Perkara kemudian ada info-info negatif di dalamnya, itu bukan dalam rangka merendahkan dia, ya. Roasting itu bukan merendahkan tanpa ada roasting itu bukan berarti lo ngejelekin orang tapi nggak ada bagus-bagusnya, nggak begitu juga, ya. Yang itu nanti ada lagi jurus yang berikutnya sebenarnya. Dan sosok yang mau di roasting itu pasti dengan sepengetahuan objek tersebut. Jadi kita nggak bisa ngerosting orang yang dia nggak tahu.
Dan ketika ada beberapa program, ketika ada segmen roasting, produser itu akan kemudian melakukan kesepakatan di belakang layar dengan objek yang mau di roasting. Jadi komediannya sama objek yang mesti ketemu, mesti sepakat dulu. Sampai sejauh mana materi yang disampaikan materi yang disampaikan tuh boleh atau diizinkan. Karena nggak boleh dia ngerosting orang sampai di materi yang mengganggu objek tersebut, itu nggak boleh. Harus kesepakatan. Jadi kalau ada orang kemudian tersinggung gara-gara di roasting, berarti ada yang salah tuh di mekanismenya. Atau mungkin yang disampaikan itu tidak seperti yang disepakati sebelumnya. Gitu. Dan jujur aja teman-teman, ketika orang bersedia di roasting buat gua, orang itu sampai di level yang cukup terhormat. Kita akan membahas ini suatu saat ya, karena di sebuah buku disebut yang namanya mekanisme atau sistem 6 level of humor. Dan di level 5 adalah orang yang bisa mengolok-olok dirinya sendiri. Gue sampai di level itu. Tapi ketika orang di roasting, dia menggunakan tangan orang lain untuk merosting dia. Lagi-lagi itu harus dengan sepengetahuan sosok tersebut. Nah, kembali ke masalah satir tadi, ya. Lagi-lagi gue harus ulang, menyindir atau mengkritik tapi muatan ejekannya lebih dominan. Dan memang ini lebih kepada mengejek sebenarnya. Dan tadi gue bilang kalau nggak pinter banget, jangan, karena lu akan sangat terbebani dan nggak menyenangkan. Teman-teman sekalian, apakah kita bisa melakukan ini tidak dalam bentuk roasting? Bisa aja. Ini biasanya dilakukan sama humor-humor tongkrongan, bercandaan sebenarnya. Karena kalau di tongkrongan itu biasanya frekuensinya udah jadi satu. Artinya lu dengan bisa bebas nih melakukan jurus ini di pergaulan. Kenapa? Karena masing-masing orang udah tahu. Tapi lagi-lagi ya, kalau lu masuk di kelompok yang baru, perhatikan dulu, tes namanya cek ombak dulu. Ya, orang bisa nggak nih? Kalau nggak bisa jangan. Makanya teman-teman gue kalau ketemu sama gue dan kita ketemu sama orang yang belum akrab sama kita, meskipun dia bisa menerima humor, orang itu akan bilang, kalau di MyShare biasanya lu suka bercanda. Karena gue harus tes dulu nih orang mau apa nggak diajak bercanda sama gue. Karena nggak semua orang, kayak tadi gue bilang, nggak semua orang bersedia, ya. Jadi gue harus pahami dulu orang tersebut bisa diajak bercanda apa enggak. Balik ke masalah satir, teman-teman sekalian, satir ini banyak medianya. Bisa pakai kartun, bisa pakai film, bisa pakai monolog, bisa juga dalam bentuk stand up comedy, ya. Semua bisa digunakan, tapi lagi-lagi teman-teman sekalian, ingat, kalau lo tidak pandai membawakannya atau merasa nggak sanggup membawakannya, sebaiknya jangan, dan silakan gunakan jurus yang pertama. Kira-kira begitu.